Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu, tahap 2 tahun 2025, dengan NIM 2514152, LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran, uji kinerja, dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi homonim, kelas 4 di SD Negeri Cadas Ngampar. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Udah pada sarapan? Sudah. Siap buat belajar? Siap. Oke. Kalau misalnya kita udah siap untuk belajar, sebelum belajar alangkah lebih baiknya kita berdoa. Ayo untuk KM kita pimpin doa, kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berdoa. Hari ini ada yang tidak hadir atau tidak? Hadir. Hadir semua ya, berarti nggak ada yang sakit, nggak ada? Yang alfa nggak ada? Oke, alhamdulillah berarti semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Oke, untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, mari berdiri. Yuk kita berdiri dulu, kita bareng-bareng menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, boleh duduk lagi. Oke, sekarang kita akan menuju ke pembelajaran. Tapi sebelum ke pembelajaran, Ibu minta alat tulisnya, silakan ditaruh di meja, dikeluarkan. Ayo. Sudah siap belajar? Sudah? Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke? Kita kemarin sudah belajar tentang antonim dan sinonim. Ya. Udah ada antonim dan sinonim. Nah, di sini Ibu ada beberapa kata nih. Coba kamu perhatikan katanya. Kira-kira pasangannya yang mana? Coba lihat katanya. Di situ ada kata tolong, ada kata senang, ada kata bertemu, berjumpa. Hari ini kita akan mempelajari tentang yang namanya kata yang dia punya satu, tapi artinya banyak. Jadi dia satu, misalnya bisa, cuma dia punya arti yang berbeda. Bisa tergantung kalimat yang menambahkannya. Apa sih tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran kita itu ada 2 hari ini. Yang pertama yaitu melalui kegiatan pengelompokan kata, peserta didik mampu menjelaskan makna kata dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi,
Peserta didik dapat memahami kata-kata yang memiliki makna jamak dengan benar. Ya. Tujuan pembelajaran kita ada berapa? 2. Nah, diingat-ingat tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa itu homonim? Kurang keras bacanya. Apa homonim? Kata yang bentuk dan bunyinya sama, tapi artinya beda-beda. Kata yang bunyi dan bentuknya sama, tetapi punya arti yang berbeda. Contohnya banyak sekali yang kita tahu sebenarnya. Kita tahu, tapi kita nggak tahu. Maksudnya tuh, kita tuh padahal tahu itu tuh kata tuh punya makna banyak gitu. Tapi kita nggak tahu nih namanya apa. Nah, sekarang kita belajar. Kalau kata yang punya makna banyak itu namanya homonim. Homonim. Contoh kata homonim ada di sini, Ibu, ada 3. Ada apa aja? Bunga, terus tahu, terus bisa. Sama tidak? Katanya sama. Bunyinya juga sama, Bu Bunga, ya kan? Tapi dia punya arti yang berbeda. Dia punya 2 arti yang berbeda. Tahu. Apa tahu itu ada 2 makna. Yang pertama mengerti, yang kedua makanan dari kedelai. Siapa yang enggak tahu-tahu? Iya, enggak tahu-tahu. Apa coba? Siapa yang enggak pernah makan tahu? Tahu kan tahu? Tahu makanan yang dari kedelai? Iya, bingung kan, Bu, tahu yang apa, Bu? Nah, itu tahu tuh karena punya 2 makna. Saya tahu, Bu, ada orang jualan di situ. Berarti kalau itu mengerti. Saya tahu, Bu, apa yang Ibu menjelaskan. Berarti itu artinya mengerti. Kalau misalnya tahu yang dimakan, yang di tukang sayur, itu baru artinya tahu dari makanan. Tahu itu jadi punya 2 makna. Tulisannya sama, tahu. Sama kan? Kalau kata depan. Nah, ini adalah contoh kalimat homonim. Kalau tadi kita udah mengetahui katanya, sekarang kita akan mengetahui kalimatnya. Homonim itu maknanya berbeda tergantung dari kalimatnya. Contoh, yang tadi ada bunga, Bu. Nah, ini contoh kalimatnya. Yang pertama maknanya, Ibu membeli bunga mawar di pasar. Bunga mawar berarti menunjukkan bahwa bunga itu maknanya tumbuhan. Berarti itu kata homonim yang pertama. Kalau yang kedua, ayah mendapatkan bunga dari menabung di bank. Itu bunganya berarti menunjukkan kelebihan uang dari bank. Nah, itu makna yang kedua. Jadi ini adalah contoh kalimat dari kata bunga. Yang pertama menunjukkan tumbuhan, yang kedua menunjukkan kelebihan dari bank. Selanjutnya ada kata apa di situ? Apel. Tulisannya sama, diajarnya sama. Cuma paling kalau bunyinya kadang kita menyebutkannya ada 2 ya, ada apel, ada apel. Ya. Tapi sama-sama ini penulisannya sama. Yang kata pertama apa? Dika makan 1 buah apel merah. Yang pertama, Dika makan 1 buah apel merah. Berarti apel di sini menunjukkan apa? Makanan. Makanan yang merupakan jenis buah. Kalau yang kedua, sekolah akan mengadakan apel bendera hari Senin. Apel dalam artian yang kedua maknanya apa? Apa? Kalau hari Senin kita ngapain? Upacara. Kalau upacara itu ada upacara bendera. Kalau apel itu baris sebelum kita melaksanakan upacara. Atau upacaranya biasanya kadang diganti nih. Kita nggak upacara, Bu, tapi kitanya apel aja. Kayak kemarin kita sempat apel kan? Tidak upacara. Nah, itu apel. Namanya apel yang kedua yaitu baris
baris. Itu apel yang kedua. Yang ketiga ada kata apa? Tahu. Tadi kan Ibu udah bilang ada kata tahu. Tahu itu ada dua maknanya. Yang pertama tahu apa? Tahu memang makanan. Yang kedua tahu mengerti. Contoh katanya, Ibu memasak tahu goreng untuk makan. Itu berarti katanya berupa apa maknanya? Makanan. Yang kedua, saya tidak tahu siapa yang memanggil tadi. Itu berarti kan kita tahu, mengerti atau tidak. Itu ada dua kata. Paham sampai sini kalimat? Ingat, kalimat homonim itu mempengaruhi makna dari kata homonim. Ya, ini memasak tahu, berarti tahunya berupa makanan. Yang tadi memanggil, berarti tahunya merupakan mengerti atau tidak. Itu ada kata homonim, ada kalimat homonim. Kata homonim adalah kata yang apa? Apa? Ejaannya sama, bunyinya sama, maknanya berbeda. Makna berbeda dari kata homonim tergantung pada kalimatnya, ya. Paham? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Ibu lanjut? Kata homonim di sekitar kita banyak ya? Ada yang mau tanyain? Tidak? Oke. Kalau tidak, Ibu lanjutkan ke selanjutnya. Oke. Ibu ada sebuah lagu. Nah, kenapa kita nyanyiin lagu ini? Biar kita ingat terus apa sih itu homonim. Tahu nadanya anak kambing saya? Yang mana di mana anak kambing saya, itu tahu? Nah, Ibu akan nyanyiin dulu. Kamu nanti nyanyi setelah Ibu selesai. Ibu akan contohin satu kali dulu, ya? Oke? Nah, lagunya begini. Katanya sama, ejaannya sama. Bunyinya sama, maknanya yang berbeda. Katanya sama, ejaannya sama. Bunyinya sama, maknanya yang berbeda. Namanya homonim, namanya homonim. Semua sama, maknanya yang berbeda. Namanya homonim, namanya homonim. Semua sama, bunyinya yang berbeda. Bisa? Bisa. Kalau bisa, kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Katanya sama. Bunyinya sama, maknanya yang berbeda. Katanya sama, ejaannya sama. Bunyinya sama, maknanya yang berbeda. Namanya homonim. Semua sama, maknanya yang berbeda. Namanya homonim. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ini namanya lagu homonim. Ingat, lagu homonim katanya sama, ejaannya sama. Bunyinya sama, maknanya yang berbeda. Itu. Homonim itu adalah itu. Gampang diingat kan? Udah ingat? Udah. Nah, selanjutnya mencari kata homonim. Di sini Ibu punya teka-teki, word wall. Nah, di sini kalian coba cari ada berapa kata homonim yang ada di sini. Coba cari, perhatikan baik-baik. Ada kata tersembunyi di sini. Kata homonim. Coba dicari dulu mana kata homonim yang ada di atas. Bu kasih waktu sebentar, sok nyari. Ketemu? Ada yang bisa nyebutin? Ada yang bisa nyebutin. Gak deh, Ibu mintanya ada yang bisa maju ke depan buat di garis mana kata yang ketemunya.
Ayo, sok boleh. Boleh nanti gantian. Coba kata apa? Iya, dilingkarin. Oke, kata yang pertama. Ada lagi? Siapa tadi? Ayo. Wah, pada bisa nih. Oke, selanjutnya. Ini kata homonim. Gampang nyarinya tadi? Bingung nggak? Kalau kita tahu katanya, kita fokus sama katanya. Kata apa ya? Pasti itu gampang ketemu. Oke, hebat. Tepuk tangan buat kita semua. Tadi udah hebat, udah pada bisa berarti, udah pada ngerti, udah pada paham kata homonim. Tadi udah pada tahu kan? Ih, hebat, berarti itu udah 10. Coba kita tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Hebat. Yes, oke. Lanjut ya. Kita ke materi selanjutnya. Ini namanya kepengelompokan. Tadi kan kita udah belajar, udah tahu tentang kata homonim kan? Iya. Nah, sekarang kita akan belajar yang namanya kalimat homonim. Jadi nanti, Bu gimana ini? Nah, nanti Ibu kelompoknya ini udah sesuai dengan tempat duduknya masing-masing. Nanti Ibu punya 3 amplop dan ada lembar LKPD. Setiap kelompok memilih satu amplop. Ya, nanti ada A, B, dan C. Nanti Ibu juga sekalian membagikan lembar LKPD-nya. Nanti kartu yang ada di amplop itu ditempel di lembar LKPD. Ya, di sini ditempel, ini tempel. Lalu kamu cari kalimatnya apa sih? Ya, kalimatnya apa? Dicari, bikin. Paham kan bikin kalimat? Kayak tadi, Ibu memasak tahu goreng. Nah, itu contoh kalimatnya. Ya, paham? Oke. Dimulai dari kelompok yang sebelah. Sini dulu deh. Mau amplop A, B, atau C? Oke, amplop yang C. Ini amplopnya, ini lembar LKPD-nya. Oh iya, Ibu lupa. Dan ini lem untuk menempel. Kelompok ini mau yang mana? Yang B. Oke, yang B. Lem dan lembar LKPD-nya. Yang ini berarti nggak ada pilihan ya. Hanya nomor, hanya huruf A. Nah, ini, dan ini. Paham instruksi dari Ibu? Paham. Coba kalau paham, Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Ayo. Ya, dibuka amplopnya. Dilihat katanya. Nah, ditempel. Ingat, katanya itu kan sama. Nah, katanya itu kan sama. Ingat, katanya itu homonim 1 dan homonim 2 itu sama. Iya, nempelnya di sini. Ini kan ada homonim 1, ada homonim 2. Berarti di sini kalau di sininya tahu, berarti di sininya juga harus tahu. Wah, iya. Iya, nanti ditulis. Kamu cari kalimatnya apa, lalu ditulis di lembar LKPD. Ini kan ada kalimat 1-nya apa, kalimat 2-nya apa. Ayo, bekerja sama. Ada yang mikirin makna kata dari ini, ada yang mikirin makna kata dari ini. Nanti baru digabungkan.
Sudah semua? Sudah. Kalau sudah, nanti Ibu minta setiap kelompok untuk maju ke depan satu kelompok. Ya. Nanti bacakan hasil diskusinya di depan. Ingat, saat membacakan suaranya harus jelas, harus keras dan terdengar. Paham? Kita mulai dari kelompok yang mendapatkan amplop A. Maju ke depan, ayo. Iya, maju ke depan semuanya, ayo. Maju ke depan. Ayo semua anggota kelompok maju ke depan. Nanti salah satu yang membacakan. Oh, sini sapunya. Aduh, sapunya ke sini. Ayo ke sini Peri, sayang. Oke, beri tepuk tangan dulu buat kelompok A. Oke, gimana nih? Kelompok A dapat kata apa aja? Coba. Gak apa-apa, ayo, berani. Kalimat 1. Ayah sedang memperbaiki genting yang bocor di atap rumah. Itu kata apa? Katanya dulu dapatnya apa? Kata genting. Genting. Oke, selanjutnya boleh yang dapat amplop B. Sok, boleh maju ke depan. Halo. Saya Nggak apa-apa. Ih, nggak apa-apa. Halo, saya dari kelompok B. Ya. Dapat kata beruang kabur apel. Oke, kalimatnya coba disebutkan. Kalimat 1. Beruang itu sedang mencari madu di hutan. Tepuk tangan buat kelompok B. Boleh duduk. Gitu kayak sekarang terakhir. Regu C, boleh maju. Palu. Kalimat 1. Ayah menggunakan palu untuk memukul papan. Kalimat 2. Liburan kali ini kami akan berkunjung ke kota Palu. Oke, tepuk tangan buat kelompok C. Boleh duduk. Oke, paham ya? Kata homonim dan kalimat homonim sampai sini paham? Oke, nah selanjutnya kalau sudah paham, tadi ada berapa kata homonim? Berarti yang satu kelompok tadi dapat berapa? Dapat 6, dapat 3. Tapi karena ada 2 makna jadinya 6, kan katanya sama. Ya kan, ada 3 kata. Nah, itu adalah kalimat homonim. Tepuk hebat dulu buat kita semua. Tepuk hebat. Aku hebat. Aku hebat. Kita hebat. Hebat, hebat. Yes. Oke, yang Ibu akan coba tadi A dapat apa aja tadi katanya? Genting, bunga, dan coklat. Genting. Oke, coba ya Ibu lagi nih, ngeliatin lagi nih. Kelompok yang pertama ada genting, ada bunga, ada coklat. Yang pertama itu genting. Tutup atap rumah. Atap rumahnya pakai genteng nggak? Genting. Nah, itu tulisnya genting. Ada genting juga keadaan darurat. Nah, itu ada 2. Contohnya nih, Ibu bacain lagi. Ayah sedang memperbaiki genting yang bocor. Berarti genting atap rumah. Yang kedua, pasien itu berada dalam kondisi genting sehingga harus diperiksa dokter. Berarti gentingnya keadaan darurat atau situasi berbahaya. Dan Dimas. Yang kedua, ada beruang. Salah satu jenis binatang buas. Ada beruang memiliki banyak uang. Terus ada kabur.
Kabur dalam artian dikejar, misalnya dikejar hewan, kabur. Nah, itu kabur. Yang kedua, kabur kalau ngelihat tulisan itu nggak jelas. Itu juga namanya kabur. Terus yang terakhir ada apel. Tepuk tangan buat kita semua, kalian hebat. Ibu punya di sini ada soal evaluasi. Satu orang akan mengerjakan satu soal evaluasi. Nanti di sini jangan lupa ditulis nama. Namanya siapa, lalu diisi soal evaluasi. Kalau tadi kita tugas kelompok, nah di sini kita adalah tugas mandiri. Jadi satu orang mengerjakan satu. Paham? Oke. 4, 5, 6. Oke, boleh dibagi satu-satu. Ini nanti bentuknya pilihan ganda. Kamu pilih sesuai dengan kamu tahu dan sebisanya. Tidak usah mencontek ke kanan ke kiri. Oke, boleh. Sudah? Oke, sudah evaluasinya. Nah, setelah ini coba lihat lagi, perhatikan ke layar proyektor. Coba. Ibu mau tanya, gimana sih pembelajaran hari ini? Menyenangkan, terus seru, terus apa lagi? Untuk mengulang lagi, coba kita nyanyi lagi lagu homonim. Masih hafal nggak lagu homonim? Coba 1, 2, 3. Katanya sama, ejaannya sama, bunyinya sama, maknanya yang berbeda. Katanya sama, ejaannya sama, bunyinya sama, maknanya yang berbeda. Namanya homonim, semua sama, maknanya yang berbeda. Namanya homonim, semua sama, maknanya yang berbeda. Oke, pelajari adalah tentang homonim. Nah, sebelumnya pembelajaran yang akan kita laksanakan selanjutnya nanti ada lagi, yaitu namanya homograf. Nanti kita akan pelajari di materi berikutnya. Untuk homonim masih ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, berarti materinya kita selesai sampai di sini. Sekarang boleh alat tulisnya dibereskan. Sudah dibereskan? Oke, tadi kita hari ini demikian yang bisa Ibu sampaikan untuk materi kali ini. Ibu harap apa yang tadi Ibu sampaikan bisa diterima dengan baik. Lalu barangkali masih ada yang bingung, Ibu masih ada yang bingung gini-gini, nanti bisa ditanyakan lagi ke Ibu. Bisa besok atau yang lainnya. Tapi untuk hari ini Ibu ucapin terima kasih, udah hebat, udah pada paham semua tentang homonim. Udah mengerti, udah bisa bikin maknanya, udah bisa bikin kalimatnya, itu berarti udah hebat, sehat. Oke, sebelum pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin itu saja yang dari Ibu. Mohon maaf. Sok sekarang duduk yang paling rapi yang boleh pulang.
tengah dulu. Boleh pulang. Ayo yang tengah. Hati-hati di jalan ya.